terbaru mungkin ya, yaitu dalam Zoom meeting, yaitu kita membahas koordinasi kepengurusan Pokjawas terbaru 2026. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Pak Kasubdit, Pak Bruri, untuk memberikan paparan dan informasi untuk perkembangan Pokjawas. Silakan Pak Bruri. Ya, terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Vivi, Pak Miftah, serta para pengurus dari Pokjawas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, kita pada kesempatan hari ini mengundang Bapak Ibu melalui via Zoom, yang mana inti dari pertemuan kita hari ini, kita ingin melakukan koordinasi terkait mengenai pelaksanaan program, khususnya di Subdit PAUTK, yang mana salah satu tugas dan fungsi kita yaitu terkait mengenai pengawas. Jadi memang dari beberapa inventarisir kami, dari kami baca, memang ada beberapa persoalan yang harus kita selesaikan terkait mengenai kepengawasan. Namun untuk hari ini, kita di awal tahun ini, sebenarnya kita di forum ini ingin lebih banyak mendengar dari Bapak Ibu semuanya terkait permasalahan tugas dan fungsi Bapak Ibu di lapangan, yang mana nanti bisa kita aplikasikan atau kita susun Gimana, Bu? program-program Bagus, atau bagus, Bu. kegiatan-kegiatan Jelas nih, yang jelas. nanti akan dapat menyelesaikan problem tersebut yang Bapak Ibu hadapi gitu. Jadi kami di sini hanya coba ingin berdiskusi, menampung dari Bapak Ibu semua yang nanti coba akan kita rumuskan dalam program kita di tahun 2026 ini. Itu Nah, ada Pak beberapa Mufid. persoalan, ya Aku bukan. contohnya salah satunya terkait mengenai Permenpan RB gitu ya, Permenpan RB 21 Ada 2024, uang kecil. mana ini merupakan Nanti regulasi dia transfer. yang disusun oleh pemerintah, khususnya dari Permenpan RB untuk penyederhanaan jabatan fungsional di sektor pendidikan ya. Namun kan aturan teknis dan operasional yang kita butuhkan ini sampai hari ini kan belum belum ada gitu kan. Dan ini regulasi turunan ini yang memang kita butuhkan. Sampai ini juga kita sudah melakukan beberapa komunikasi dengan teman-teman dari kepegawaian, Kementerian Agama, terus dari OKH, juga dari OKH Pendis. Kita sempat menanyakan terkait regulasi turunan dari eh, Permenpan RB 21 2024. Ya, contoh eh, apakah sudah ada surat edaran gitu kan dari BKN atau dari Pan RB atau dari Kemendikdasmen, yang dalam hal ini sebagai pembina ya, instansi pembina, kita juga sudah minta itu terkait mengenai juknisnya, juknis penyesuaiannya, atau panduan kita untuk pengalihan jabatan fungsional tersebut. Itu ada beberapa poin di situ yang kemarin sudah kita diskusikan dengan teman-teman dari OKH. Nah, selanjutnya kami ingin mendengar masukan dari Bapak Ibu, kira-kira apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua di lapangan terkait mengenai tugas dan fungsinya juga. Jadi nanti kita coba susun dalam program kita di 2026. Mungkin itu pengantar dari saya, Bu Vivi dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
Kami cukup mendengar dulu di sini, Bapak Ibu. Ya, baik, baik Pak Kasubdit, terima kasih atas arahan dan motivasinya dan infonya untuk selalu mendukung Pokjawas. Dan semoga dengan info dari Pak Kasubdit, Pokjawas sih memberikan program-program yang mungkin akan menjadikan Pokjawas dan Direktorat PAI dalam mewujudkan pengawas yang semakin berkualitas, semakin semangat dan selalu menjaga silaturahmi. Untuk selanjutnya kita persilakan Bapak Ketua Pokjawas, Pak Ali Anson, untuk menyampaikan program-programnya mungkin. Silakan Pak Ali. Masih skill. Sebentar. Mungkin dari Bapak Ibu yang Oke, lain mungkin mungkin kalau bisa. Pak Ketua belum, saya mungkin memberikan masukan dulu Pak Kasubdit. Iya, mungkin Halo, bisa. halo, Iya, Ya, halo. halo, halo. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ya, Waalaikumsalam. baik. Ya, lanjut. Saya ulangi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sama-sama kita hormati Pak Kasubdit, Pak UTK, Pak Bruri, dan para timnya, yaitu ada Bu Pipi, ada Pak Miftah, dan yang lainnya. Tentunya juga tidak luput dari hormat kami adalah rekan-rekan pengawas nasional yang menjadi pengurus inti dan juga merupakan para ketua provinsi. Dalam hal ini tentunya sangat kami harapkan Pak sampai saat ini karena sambil menunggu tanda tangan Pak Direktur terkait SK pembaruan kita itu sudah banyak kita akomodir berbagai keluhan-keluhan teman dari berbagai daerah. Salah satunya mungkin yang perlu kita sikapi adalah tentang semakin berkurangnya personal pengawas, sehingga ada yang satu kabupaten hanya satu orang, satu provinsi hanya tinggal sekitar 10-an orang. Nah, ternyata ini menjadi kendala bagi teman-teman di daerah, dan ini mungkin kita carikan solusinya masih terkait dengan breakdown dari PMA nomor 2, bukan PMA, Permenpan 21, 2021 ya. Terus yang kedua terkait dengan masalah kenaikan pangkat teman-teman kita masih banyak yang golongan 3C, 3D, yang mana untuk kenaikan pangkat mereka itu ke golongan 4A itu harus melalui UKOM, sementara untuk UKOM-nya itu pun informasinya masih sulit dan mereka banyak kewalahan untuk mendapatkan informasi karena dikhawatirkan terganjal dengan usia kalau tidak sampai ke 4A dikhawatirkan pensiun di 58. Yang ketiga, ada juga hal-hal yang tergolong krusial. Ternyata ada teman-teman kita yang dari pengawas pendidikan agama Islam yang diangkat oleh Dinas Pendidikan, ternyata ada yang masuk dalam Sintendik, ada juga yang tidak. Bagi yang belum masuk dalam Sintendik ini, ternyata mereka terkendala untuk pengajuan kenaikan pangkat. Sehingga ketika mereka berusaha secara maksimal untuk tetap bisa masuk dalam Sintendik, ternyata tetap mengalami kegagalan. Ada beberapa teman kita sudah sepakat bahwa lebih baik mereka mencari jalan, lebih baik mutasi ke Kementerian Agama. Nah, sampai seperti ini keluhan teman-teman kita dan masih banyak problematika lain termasuk dalam hal kepengawasan itu di lapangan. Teman-teman banyak juga yang minta supaya ada
kesamaan dalam hal keseragaman dalam hal instrumen-instrumen untuk kita pakai di lapangan. Ya mungkin itu sekedar penghantar Pak Bruri, Pak Sudit, dan Bapak Ibu semua. Tentunya nanti di sini saya pikir teman-teman lain akan memberikan masukan-masukan ataupun problematika yang ada di lapangan yang perlu sama-sama kita cari solusinya. Mungkin itu Pak Kasubdit dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Ketua. Eh, ada Silakan. lagi atau gimana? Mau kita respon dulu? Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau Izin mungkin saya melengkapi dari yang disampaikan Pak Ketua tadi, Ini Pak sinyalnya kayaknya. Subdit. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kasubdit yang saya hormati, menanggapi juga melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi tentang keberadaan pengawas. Itu tentu ini yang perlu kami sampaikan. Yang pertama bahwa beberapa tahun yang lalu ini pada saat Kasubditnya Bu Lelis itu dari Subdit PAI PAUD dan TK itu sempat bekerja sama dengan Pokjawasnas itu mengajukan pengangkatan pengawas itu jalur afirmasi yang gelombang kedua karena gelombang satunya kan sudah. Tapi sampai hari ini keberadaan pengajuan afirmasi gelombang kedua itu tidak tahu kemana berhentinya. Nah, mungkin bisa ditelusuri. Ini yang pertama. Yang kedua, memang benar apa yang disampaikan Pak Ali tadi bahwa teman-teman pengawas di daerah ini masih banyak yang golongan 3D tidak bisa naik ke 4A karena tidak ada panggilan UKOM. Oleh sebab itu mungkin nantinya atau ke depan dari pihak Subdit PAI, PAUD dan TK ini bisa mengakomodir menyisir data teman-teman melalui akun siaga pengawas itu bagi yang golongan 3 untuk 3D itu untuk diprioritaskan mendapat panggilan UKOM dan mereka angka kreditnya juga sudah terpenuhi ini yang paling banyak. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan keseharian pengawas ini juga yang perlu mendapat dukungan dan perhatian khusus oleh Subdit PAUD dan TK di dalam kegiatan ke depannya. Ini bahwasanya sekarang ini ada Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025 ini bab 2 pasal 8 ayat 1 tentang kompetensi pedagogik seorang guru bahwasanya semua guru sekarang dituntut untuk mampu menggunakan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi dan informasi, di mana di sekolah umum ini sekarang sudah merata minimal. Ini tiap-tiap sekolah sudah mendapatkan bantuan satu smartboard atau papan tulis digital atau TV digital. Nah, di mana tentu dalam pembelajaran ini kan guru dituntut untuk mampu melakukan proses pembelajarannya dengan mengintegrasikan teknologi. Meskipun beberapa waktu yang lalu itu di Savero kan juga sudah sempat disampaikan sebentar, tetapi kan pertama ini belum mendalam dan kedua belum merata ke semua pengawas di Indonesia. Sehingga ini perlu adanya pembekalan atau mungkin penguatan kompetensi pengawas untuk mengintegrasikan jenis-jenis AI kepada guru dalam pembelajaran.
Tentu ketika gurunya mengalami kebingungan dalam mengintegrasikan pembelajaran kan tentu larinya ke pengawas. Sementara baru segelintir pengawas yang mampu mengimplementasikan pembimbingan, pendampingan dengan memanfaatkan teknologi informasi terutama AI dalam pembelajaran sehari-hari. Barangkali itu dari saya Pak Kasubdit melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Boleh saya, Bu? Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih atas waktunya. Gimana kabarnya Bu Pipi, sehat? Alhamdulillah Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit PAUD TK, Bapak Haji Bruli, semoga sehat selalu. Dan juga para kasihnya atau katimnya dan juga para staf semuanya, semoga sehat selalu di Subdit PAUD TK. Yang saya hormati juga Ketua Pokjawas Nasional, Pak Haji Ali Amson, dan juga tim para pengurus Pokjawas Nasional, dan Bapak Ibu para ketua, Ibu dan Bapak para ketua Pokjawas Provinsi se-Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan Bapak Kasubdit mengenai kegiatan rakor ini ya, Zoom ini. Jadi di sini beliau menyampaikan ingin menyamakan atau ingin mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Terutama nanti ke depannya mungkin akan menjadikan program untuk Subdit tentang kepengawasan, sehingga efektivitas program kerja Subdit dengan Pokjawas Nasional itu mungkin relevan ya, atau korhen, jadi saling berkaitan seperti itu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi sudah jelas dari ketua, tadi sudah disampaikan dari awal, kemudian dari Pak Win pun juga sudah disampaikan. Jadi pada dasarnya bahwa kita ini sebagai pengawas itu banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali permasalahan di lapangan, baik dari mulai digulirkannya kurikulum merdeka sampai saat ini kita ini belum ada benang merahnya, harus bagaimana ini, masih kusut gitu, harus bagaimana ini kita selanjutnya. Namun meskipun hal ini terjadi, tapi kita semua sebagai para pengawas yang merupakan garda terdepan masih tetap melaksanakan tusi kita sebagaimana mestinya, sehingga kami semua bisa melaksanakan tugas dengan baik dan membuat ekin yang sangat baik sesuai dengan tusi kita. Bapak Kasubdit yang saya hormati, permasalahan yang mana tadi disebutkan bahwa dari zaman Bulelis pun juga kita sudah banyak sekali permasalahannya, di antaranya dengan Merdeka Belajar itu kita sampai saat ini belum ada kepastian gitu, belum ada penyamaan ya ini dari Merdeka Belajar. Apalagi dengan sekarang sudah ditambahkan lagi bahwa dengan adanya AI atau 4.0 dan Society 5.0, kita semakin ditantang untuk melaksanakan digitalisme atau digital gitu. Kita harus lebih mampu. Nah, dari sini sudah merupakan dilema untuk kita, karena kita sebagai pengawas sampai saat ini tidak tersentuh semuanya, hanya mungkin sebagian-sebagian akan kegiatan seperti itu. Apalagi di tahun kemarin 2025 kita sama sekali tidak ada pelatihan PKP, hanya ada pelatihan yang kemarin saja sewaktu kita raker, sewaktu kita ada pertemuan. Nah, saya harapkan Bapak Kasubdit yang saya hormati, nanti di tahun 2026 itu kita
Bapak mengadakan lagi semacam pelatihan-pelatihan lagi, PKP lagi seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Bu Dr. Lelis pada tahun-tahun yang lalu gitu. Kami itu diberikan PKP dari 1 sampai 4. Kemudian diberikan lagi apa itu PKP dan PKB. PKB juga itu ada 4 tingkatan. Jadi alhamdulillah semuanya tersentuh, semua wilayah gitu. Indonesia bagian timur, bagian barat, semua itu tersentuh semuanya. Nah, hal ini semoga bisa apa namanya? Bisa diulang kembali, bisa dilakukan kembali dengan apa? Dengan keterkaitan atau dengan terintegrasinya kekinian. Kita jangan sampai apa namanya? Jangan sampai ketinggalan oleh Diknas gitu ya. Kalau Diknas ini lebih maju, kalau kita ini masih perasaan masih tetap aja jalan di tempat. Nah, saya berharap sekali ke depannya untuk peningkatan mutu pengawas, untuk PKB kita ditingkatkan kembali, mungkin seperti itu Bapak. Karena sampai saat ini kita ini masih posisi pengawas kita ini masih memakai payung hukum PMA 2 tahun 2012 masih tetap seperti itu gitu. Nah, jadi saya berharap ini ada kemajuan lagi gitu seperti itu. Belum lagi tentang kita laporan. Laporan kita itu kan di dalam LKH atau di dalam kinerja itu dituntut sekali untuk membuat pelaporan. Ini pelaporan ini masih bersimpang siur. Nah, saya harapkan gitu ada salah satu apa namanya? Salah satu arahan harus pakai yang mana? Apakah akan kembali kepada yang dulu atau masih pakai GTK 4831 gitu seperti itu. Yang BHK 0301 2023 dalam pelaporan itu. Nah, ini sampai saat ini kita ini masih beraneka ragam gitu menggunakan itu. Nah, jadi saya harapkan ke Bapak Kasubdit dengan kepemimpinan Bapak ini di tahun 2026 itu kita lebih terarah, lebih terprogram. Jadi apa yang kita dilema di lapangan itu kita menjadi satu tujuan dan satu suara dari pusat atau dari Bapak Kasubdit yang di mungkin nanti bisa bahwa di sekarang ini guru-guru semakin pintar sedangkan kita semuanya masih karena kurang gitu. Kecuali kita otodidak mencari kita diri sendiri, mencari ilmu diri sendiri. Mungkin itu saja Bapak Kasubdit sebagai keluhan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Pak Sakirin. Ini sama Pak Sakirin. Ya, barangkali mungkin saya dulu ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara ini mungkin tidak seperti biasanya karena mungkin faktor cuaca. Ya, dan ini sudah saya rasakan sudah beberapa hari ini belum ada perubahan dari suara, tapi saya kira mudah-mudahan dengan suara saya yang serak-serak bahasa ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua. Pertama yang saya hormati Bapak Kasubdit PAUD dan TK, yang saya hormati Ibu Vivi dari Subdit TK, yang saya hormati Ketua Pokjawas Nas PAI yang baru, yang insya Allah mudah-mudahan tidak lama terbit SK kepengurusan barunya, yang saya hormati Bapak Ibu selaku perwakilan dari provinsinya masing-masing sebagai Ketua Pokjawas Provinsi. Alhamdulillah wa syukurlah pada siang hari ini, siang di Sulawesi Barat, mungkin baru memasuki waktu duhur di Indonesia bagian Barat, kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bersilaturahim, tidak lain dan tidak bukan bagaimana untuk kita mensinergikan, menyamakan persepsi, mencari solusi ketika ada masalah, dan itulah ada harapan kita ke depannya yang harus kita pegangi bersama. Ketika ada masalah, marilah kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi langkah apa yang kita akan tempuh untuk ke depannya.
Dan pertama saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Kasubdit dengan langkah yang diambil ini. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini nantinya akan memperjelas posisi kita. Karena terus terang saya akan mempertegas apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ai, Dr. Ibu Ai, bahwa terus terang kita di pengawas PAI ini selalu saya sampaikan bahwa kita ini masih berada dalam keabu-abuan. Keabu-abuan itu karena kita ini mengacu kepada PMA nomor 2 tahun 2012 kaitannya dengan pengawas mapel, sementara di dinas sampai sekarang masih mengacu kepada pengawas satuan. Dan yang kita awasi ini pada umumnya adalah binaannya dinas, dalam artian naungan dinas pendidikan. Dan ini lucunya lagi ketika kita sudah masuk ke SKP, SKP itu banyak mengacu kepada satuan. Olehnya itu, tapi kita ya mudah-mudahan tidak jadi masalah lah. Walaupun sebenarnya teman-teman sudah menyampaikan ada yang masalah dalam hal kanak-kanak pakat, tapi yang pertama yang perlu barangkali masukan kepada Bapak ini ke depannya harus memperjelas kedudukan atau posisi pengawas PAI, apakah masuk dalam kelompok pengawas madrasah ataukah termasuk dalam kelompok pengawas satuan pendidikan ataukah seperti apa. Ini yang perlu dipertegas tentang kedudukan pengawas PAI. Kemudian yang kedua, barangkali sekaligus ini masukan, mudah-mudahan ke depannya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kompetensinya pengawas PAI, mudah-mudahan informasi ini menyebar ke seluruh Indonesia. Dalam artian, ketika ada perwakilan dari timur, dari barat, dari mana, mudah-mudahan apa yang menjadi bahan pembicaraan di pertemuan di PKB, di PKP itu di-share ke teman-teman yang tidak ikut. Mudah-mudahan informasi itu merata. Ya, walaupun sebenarnya kami tahu panggilan ke sana tidak semuanya bisa terpanggil. Jadi minimal kami menginginkan hal-hal yang didapatkan bagi yang terpanggil, mudah-mudahan bahan itu bisa di-share ke teman-teman yang tidak ikut. Kemudian mungkin yang terakhir, sekaligus ini masukan kepada pengurus Pokjaosnas nantinya, mudah-mudahan rapat koordinasi ini ketika tidak bisa berjalan setiap bulannya minimal per 3 bulan. Untuk menyampaikan keluh kesah dari kita, hal-hal apa yang kami dapatkan di lapangan untuk bisa kita carikan jalan keluarnya. Barangkali itu harapan saya, Bapak Kasubdit, mudah-mudahan masukan saya ini ada juga harapan dari teman-teman seperti itu. Sekian dari saya, Kartini, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Selanjutnya Bu Pak Kartini. Kirin dari NTB. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubdit. Semoga Bapak Kasubdit panjang umur, sehat, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk semua juga mudah-mudahan seperti apa yang saya katakan tadi. Pertama saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa atas inovasi pertemuan seperti ini yang sangat kita tunggu. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ali Hamson Harhab yang sementara ini, ya, kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa tetap kita laksanakan. Ini harapan yang pertama Pak Ali Hamson. Berkaitan tentang substansi yang sudah dilontarkan oleh Pak Subdit tentang permasalahan kita di lapangan. Pertama ingin saya sampaikan, tadi barusan saja saya sudah dapat keluhan dari teman-teman pengawas, terutama atau dari guru juga, guru PAI kita, terutama teman-teman yang sudah pangkat golongannya itu 4C. Nah, ini menjadi dilema kami di bawah. Ada teman kami yang sudah hampir 3 tahun, 4 tahun, begitu sudah 4C,
dia tidak bisa naik ke 4D. Wallahu alam, kita tidak tahu nasibnya seperti itu. Saya mewanti-wanti nih Pak Kasubdit, kami wanti-wanti, banyak teman-teman kami ini sudah 4C. Nah sekarang yang beredar di bawah adalah kita tidak bisa untuk ke 4D. Nah itu yang beredar, karena adanya formasi-formasi atau kota-kota yang tertentu, sehingga kita tidak dimungkinkan untuk bisa masuk ke 4D. Nah, hal-hal semacam ini, seperti apa sebenarnya Pak Kasubdit, kami minta penjelasan nanti, sehingga kami punya semangat untuk bekerja. Ya, karena Alhamdulillah beberapa teman kita di pengawas ini sudah banyak yang sudah 4C, ya, sudah 4C, sehingga nanti ada semangat untuk ada gairahnya ya bekerja, terutama itu yang kami ingin sampaikan. Nah kemudian yang kedua kaitan tentang pengawas ya pengawas mata pelajaran. Tadi kita diingatkan lagi oleh Ibu Kartini dari Sulawesi Barat, itu sangat menarik untuk dibuka lagi Pak Kasubdit. Sebenarnya ini sudah lama sejak Pak Direktur Pak Ali, setelah Pak Ali itu, Direktur Pak Ali itu sudah mengemuka untuk supaya tidak lagi kita keabu-abuan. Sudah ada endingnya, itu ending artinya ada untuk situ, kita akan dialihkan kepada pengawas madrasah. Ya, pengawas madrasah, pengawas apa namanya ya, pengawas pendidikan agama Islam mungkin namanya, ya kembali kepada yang lama itu, sehingga kedudukan kita itu jelas. Nah kalau kita sudah ada kedudukan kita yang jelas, wadah kita sudah jelas, apakah di pendidikan Islam, pengawas pendidikan Islam, nanti apakah sistemnya kita ke sekolah itu diperbantukan atau apa modelnya. Nah kalau sementara sekarang ini kan kita mau dikatakan pengawas mata pelajaran masih kita ragu, mau dikatakan pengawas satuan pendidikan masih ragu, belum jelas. Nah coba kita minta tolong Pak Kasubdit, bagaimana, apakah bisa di wacana yang dulu yang pernah dilontarkan oleh teman-teman pengawas dan teman-teman di pusat juga sempat mau disatukan lagi kepada pengawas pendidikan agama Islam. Nah nanti kita minta supaya kita ini sampai sekarang masih posisinya keabu-abuan seperti katanya Ibu Kartini tadi, itu memang betul. Nah ini minta kejelasannya. Kemudian yang ketiga adalah kaitan tentang pelatihan. Nah ini menarik kita angkat. Rasanya kalau dipakai sistem pengawas pelatihan yang 2025 kemarin itu, nyaris kita itu tidak pernah tersentuh, ya nyaris tidak. Ya, tanda kutip ya kurang pelatihan ke bawah. Nah, coba kita kembali yang pernah dilakukan oleh Pak Direktur dulu, Pak Ali itu, ingat saya, di masing-masing provinsi itu disiapkan sebuah ahli, ya, ahli dalam bidang PKB misalnya, PKB atau penguatan pengawas atau metodologi pengawasan, itu disiapkan oleh tim yang dari pusat. Nah masing-masing di provinsi itu ada tim-tim ahli. Nah tim ahli itu dipanggil oleh pusat 2 orang atau 3 orang. Nah nanti dari provinsi yang sudah dilatih 2 orang atau 3 orang itu nanti akan menularkan kepada kabupaten kota. Nah sehingga ini berjenjang ke bawah. Nah sekarang ini kan sudah terputus ya, sejak tahun 2025 ini tidak ada lagi kita kena pelatihan seperti itu, Pak Ali Hamson, ya, sehingga terus terang aja kami di kabupaten kota terutama di Nusa Tenggara Barat ya terputus tentang pengetahuan AI misalnya, sampai sekarang ini kami bengong terus terang aja. Nah kemudian ada lagi bentuk pembelajaran yang mendalam, modelnya sekarang itu kosong semua sekali. Nah, kalau ada materi-materi yang baru itu, kita harapkan pihak pusat untuk memanggil tim-tim ahli di provinsi itu, ya, 2 orang atau 3 orang. Nah, nanti tugas kami nanti di bawah
untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini beberapa permintaan dari bawah Pak Kasubdit, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya, kita sama-sama laksanakan ya, minta penjelasan dan pengarahan pada saatnya. Yang terakhir adalah tentang KBC ya. Nah, di madrasah kadangkala mohon maaf ada perasaan kita tidak enak dengan pengawas madrasah. Ya, tidak enaknya itu mereka sibuk sama sekali dengan kegiatan berbagai macam kegiatan. Sementara mohon maaf pengawas PAI hanya sebagai penonton. Ya, artinya karena ketidakketahuan kita juga sih ya, seperti yang tadi yang saya katakan tadi itu minimnya pelatihan-pelatihan yang diterima oleh pengawas PAI. Nah, untuk kurikulum berbasis cinta ini apakah pihak pendidikan agama Islam atau Kasubdit PAI ini ada keterkaitan atau tanda kutip pendidikan agama Islam ini apakah ada dikenal dengan kurikulum berbasis cinta, yang mohon penjelasannya, sehingga kami berpikirnya ya fokuslah terhadap PAI, tidak terpengaruh dengan kurikulum berbasis cinta. Serasa ini poin-poin yang kami ingin tanyakan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kehilapan. Saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada teman-teman senior. Alhamdulillah kita bisa bertemu lewat dunia udara ya Pak Dedi, Pak Dr. Dedi, Pak Aikudu, Pak Ali Hamson ya, Bu Eli, Bu Ruri ya, dan teman-teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, masih ada yang Pak Dedi ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu host yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang terhormat Bapak Kasubdit yang memberikan waktu kepada kami. Pak Buri Haryanto untuk yang ini. Karena saya hormat kepada Bapak Pak. Jadi yang pertama Suaranya putus-putus. Jauh suaranya Pak. Sampai ada yang besar untuk Suaranya Pak Ded. Masih putus-putus. Sinyalnya kali. Sinyal Pak Dr. Dedik coba agak minggir dikit, bergeser. Suaranya ini sinyalnya terganggu. Iya, suaranya nggak masuk, jadi Sinyalnya masih belum ini Pak Dedi ya? iya nggak masuk suaranya. Jadi terputus. Udah itu kedengaran. Dengar Pak. Belum stabil. Jelas. Ya, oke. Masuk tapi nggak jelas. Ada gangguan kelihatannya Pak Dr. Dedik. Masih putus-putus suaranya. Tidak ada sinyal di Medan itu. Lanjut yang lain ya. Bapak Ibu dengar? Sepertinya harus beli sinyal dulu ini. Putus Pak Dedi. Pulsanya habis. Jangan. Dedi, minta pulsanya kurang tinggi Pak Dedi. Udah, kalau nggak bisa lanjut yang lain. Bisa kok, kedengaran. Udah, Ya. Next. Dengar kan? Dengar. Lanjut. Udah bisa. Bisa. Lanjut. Next. Yang punya pulsa saja yang lanjut. Dedik lanjut. Pak Dokter Dedik lanjut. Kedengaran kok. Untuk semuanya. Coba. Ya silahkan yang bisa dengar. Kalau saya emang enggak. Bapak perintah pada Iya, nggak dengar. Oh. Cuaca. Ya. Ini mah parah. Tadi mah masih mending. Kalau Pak Dedik lewat chat aja mungkin. Macet. Ya, lanjut ke yang lain aja. Bisa dibaca nanti. Baik, Nggak jelas. Chat aja.
Lanjut. Siapa itu? Asus, Iya. Asus siapa itu yang Asus itu? Gimana Pak DKI, Dedi? Bu Vivi. Nggak kedengeran ya DKI, kita ya? DKI. Saya ya. Kan Bu Ya, Zur, Bu Asus. Zuryati. Ya, siapa Bu Bu? Zuryati Pak dari Iskandar. Padang. Bu Sri Asus mah. Bu Sri ganti Bandung. namanya Bu aja. Namanya Bu Asus. Asus ada aja Bu Asus. Oh, Waduh. belum sempat dirubah baik. Saya ya. Iya, Belum silakan. nggak Bu, kelihatan mana wajahnya, Bu wajahnya? Sri, Bu Bu Sri, Sri. Bu Sri. Aku Kurang dah kelihatan. muncul dah ini udah Nanti dibuka. keburu Pak Kasubdit lupa ini. Baik, saya ya Pak. Bu Vivi saya ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit dan Ketua Ali Amson serta rekan-rekan sekalian pengawas PAI seluruh Indonesia. Singkat saja, saya hanya menggarisbawahi 2 hal saja, Pak. Wajah Bunda kelihatan. Yang pertama, bagaimana kedengaran nggak, kawan-kawan? Wajahnya dinaikin sedikit. Kedengaran nggak? Bunda kelihatanin apa? Itu apa Oh, namanya? kedengaran. Asus. Oke. Bisa lanjut? Ya, lanjut. Jelas, jelas. Baik. Saya hanya menyoroti Masih sampai itu, Bu Sri. 2 masalah. Yang pertama tadi sebenarnya sudah dibahas juga oleh kawan-kawan yang tadi sudah menyampaikan. Namun saya lebih menekankan lagi supaya kedepannya ini menjadi fokus dan menjadi prioritas. Yang pertama berkaitan dengan status kita sebagai pengawas PAI yang memang sudah lama kita suarakan yang berkaitan dengan manajerial, ya. Manajerial, karena apalagi sekarang kita di izinnya itu juga dituntut untuk hal tersebut. Jadi itu perlu kejelasan ke depannya karena kita udah bukan beberapa kali lagi, udah sering sih bertemu. Terakhir kita bertemu kemarin di Bogor ya, membahas yang berkaitan dengan legal formal tentang tugas kita yang manajerialnya. Tetapi sampai saat ini saya kurang paham tuh sampai di mana keberlanjutannya ya. Nah, jadi itu yang ke-1. Nah, yang kedua saya setuju sekali ya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Syakirin dari NTB bahwa kita pengawas tuh kurang sekali, harus kita akui, kurang sekali yang berkaitan dengan kegiatan apakah itu BIMTEK, apakah itu kegiatan pertemuan yang mengacu kepada peningkatan kompetensi pengawas. Sehingga memang kita harus menerima kenyataan bahwa kita memang tertinggal ya. Tertinggal dibandingkan dengan pengawas madrasah, apalagi pengawas dari dinas pendidikan. Karena itu ke depannya ini perlu menjadi prioritas untuk kita pengawas bagaimana, apakah itu melalui kalau memang terbatas anggaran, bolehlah kita terpaksa daripada tidak ada lewat Zoom juga nggak apa-apa. Tetapi andaikan anggarannya ada, lebih baik kalau kita ada pertemuan langsung tatap muka gitu Pak, karena tetap aja kita harus akui bahwa kegiatan dengan cara Zoom itu tentu kurang maksimal hasilnya. Karena itu mudah-mudahan ada anggaran untuk kita pengawas bertemu untuk peningkatan kompetensi pengawas, mengupdate kembali pengetahuan-pengetahuan terbaru termasuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ke-PAI-an dan berkaitan dengan pendidikan umumnya ya. Nah, itu mungkin dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, selanjutnya Bu Stephanie. Bu Zuryati Pak langsung ke Iskandar Pak atau Bu Zuryati? Bu Zur dulu urutan Bu Vivi. Bu Zur. Ya. Bu. Oh, Bu Zur. Siapa Iya. duluan? Padang.
Ya, makasih Bu Madam. Fitri, Pak Win, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubdit, Ibu Katim, Bu Fitri juga ada di sini, Ketua Pokjawasnas dan Bapak Ibu semua. Izin kadang-kadang saya nutup layar ya Bapak Ibu karena berada di tempat yang kurang pas gitu ya. Tapi aman kan, Jadi Bu? untuk saat ini daerah Padang dan sekitarnya ada 7 kabupaten kota sedang siaga 1. Jadi kadang-kadang hari hujan lebat juga, dan itu memang butuh terapi trauma healing dari sisi spiritualnya. Baik, terima kasih. Tadi terima kasih sudah disampaikan beberapa informasi terkait dengan curhatan atau persoalan yang ada di pengawas PAI, baik itu di tingkat daerah ataupun provinsi dan di pusat gitu. Baik terkait regulasi ataupun masalah pelatihan-pelatihan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang akan kami sampaikan di sini di lapangan kita menemukan di antara para pengawas kita ataupun guru itu keluar dari zona nyaman itu butuh proses sekali, butuh waktu sekali gitu. Jadi memang hal ini terkait dengan percepatan perubahan yang terjadi dengan kecepatan mengikuti. Kawan-kawan yang pengawas PAI terkendala kadang di situ Bapak Ibu. Jadi masih belum berubah pola pikirnya menjadi pola pikir bertumbuh. Sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan, kalau aktif kita japri-japri ataupun terus bekerja mencari dukungan dari pihak ketiga, itu jalan organisasi, jalan materi-materi. Tapi keterbatasan dari beberapa orang saja itu akan mempengaruhi kelancaran organisasi. Jadi kendalanya pengawas PAI mesti keluar dari zona nyaman dan tetap memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan posisi kita, kedudukan kita di dalam regulasi. Dan itu yang terjadi juga di Sumatera Barat. Yang kedua, Bapak Ibu, kami di sini curhat juga. Ketika jumlah kami semakin sedikit, sudah ada yang pindah menjadi sekretaris dinas, pasti juga jumlah semakin sedikit. Kami memang membutuhkan tenaga luar gitu, tenaga ahli di bidang IT, karena tugas selaku pengawas itu sudah overdosis gitu. Kami aja mengampu seluruh SMP di Kota Padang dengan jumlah SMP itu 105. SD-nya ada banyak juga, jadi ada 185 sekolah. Tentu dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan ataupun pelaporannya, ini tidak bisa maksimal dengan waktu yang ada dan kondisi kesehatan yang di Pokjawasnas bisa juga kita Pak Winarno, Pak Ketua, bukan kami mengapresiasi kemampuan Bapak semua, Bapak Ibu semua gitu, tapi ketika kami merasakan kendala itu di lapangan, hal itu juga dirasakan oleh Bapak Ibu pengawas yang lain. Jadi kemarin kami di Sumatera Barat itu sudah berinisiasi dengan pengawas madrasah juga, yuk kita cari tim IT, kita kerja, kita laksanakan, kita laporkan, lalu kita desain program inovatif, kita publish gitu, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Dan itu juga yang terjadi di pengawas-pengawas yang lain. Usul kami, kalau hal ini sudah bisa dilakukan secara maksimal, mudah-mudahan keterbatasan dana yang terus semakin dilihat gitu ya, bisa dimaksimalkan potensi yang ada. Kami di Sumber sudah memberdayakan dengan pola diseminasi berkala.
tapi tidak rutin Bapak Ibu. Karena kembali tadi, pola pikir bertumbuhnya masih berproses tapi agak merangkak gitu. Dan yang terakhir, mohon jalan keluar dari Bapak Kasubdit tentang juknis TPG yang disampaikan oleh guru-guru PAI itu sendiri. Kalau di Kemdikbud itu kan sudah ada di Dapodik jam guru wali. Sementara di Siaga mudah-mudahan tahun ini sudah ada pula connect-nya untuk jam tambahan guru walinya tingkat SMP dan SMA. Dan mohon juga di dalam juknis TPG itu dijelaskan secara rinci terkait dengan berapa standar minimal pembelajaran seorang guru PAI ini yang harus dilakukan. Misalnya dituliskan di juknis itu 18 JPL minimal. 6 boleh dicarikan tugas tambahannya gitu. Karena kalau tidak dirinci dalam juknis TPG, ini bisa saja menjadi multitafsir oleh Irjen seandainya Irjen berada di bawah gitu. Jadi mohon dirinci berapa standar minimal jam pembelajaran tatap muka yang harus dilakukan oleh guru PAI yang penerima sertifikasi. Itu saja Bapak Kasubdit, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Iskandar. Mungkin Bu Vivi, mohon maaf, Pak Guri kita ya. ini dulu ya. Jawab dulu ya Pak. Kita respon dulu ya, karena dari beberapa yang masuk, ini kan tidak jauh berbeda inti permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon maaf sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Ali Amsar, Pak Ketua, Pak Winarno, Bu Ai gitu kan, Bu Kartini, Pak Sakil. Irin, Pak Dedi, informasinya yang disampaikan. Jadi memang kami dari Subdit, khususnya di Subdit Proteka yang menangani terkait mengenai pengawas, ini terima kasih sekali sudah diberikan masukan. Memang terkait untuk pemenuhan kebutuhan pengawas, kita sampai hari ini memang belum bisa melakukan pemenuhan pengawas di daerah karena ini lagi-lagi terkait keberadaan dari Permenpan RB 21 2024 ya. Dan ini juga sudah kita komunikasikan terus dengan dengan biro, dibantu oleh dari OKH kita, OKH Pendis kita sudah dibantu. Jadi memang ini kendala di kita juga, dan mungkin ini juga kendala di pengawas madrasah ya untuk pemenuhan kebutuhan personilnya. Nah, terkait mengenai uji kom kenaikan jenjang ya ke khususnya dari golongan 4 itu ya, untuk golongan 4 memang ini kita dikendalakan oleh formasi yang dikeluarkan oleh Pan RB. Memang berdasarkan catatan juga dari kita Pak, terima kasih, kita juga sudah melakukan identifikasi terkait mengenai posisi pengawas kita, kepangkatannya golongan kita sudah identifikasi jumlahnya gitu kan, beberapa guru atau beberapa pengawas yang akan berpotensi untuk naik jenjang gitu ya. Kita juga sudah ada catatannya seperti itu, dan juga untuk guru-guru pengawas yang sudah UKOM tahun 2024 yang untuk golongan golongan 4 itu juga kita sudah ada catatannya yang sudah lulus. Namun ini juga belum bisa kita proses karena permasalahan formasi ya. Jadi perlu kita sampaikan juga ke Bapak Ibu dari data kita yang kita susun untuk potensi UKOM maupun pengawas
golongan 3B Ya, atau dari dari mana? pertama ke muda itu sudah ada data yang Oh, kita susun. gitu. Itu ada Oh, sekitar ternyata. 459 yang itu udah siap untuk naik ke golongan atau ke madya, dan ini sudah kita usulkan untuk pelaksanaan hukumnya gitu ya. Untuk muda kemadianya juga sudah ada, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Winarno terkait mengenai golongan 4, kita juga sudah ada datanya juga Pak. Sudah ada sekitar 109 pengawas yang akan berpotensi untuk naik ke golongan 4C atau 4D-nya gitu ya. Itu sudah ada, kita tinggal menunggu dari apa Pan RB untuk ketersediaan formasinya. Kemudian juga kami dari beberapa masukan tadi sebenarnya sudah ada beberapa hal yang sudah kita komunikasikan juga dengan teman-teman dari Pusbankom atau Pusdiklat ya. Dan alhamdulillah kita sudah berkomunikasi dengan mereka terkait untuk pelaksanaan pelatihan atau peningkatan kompetensi bagi pengawas kita, pengawas PAI. Eh, Kemudian kami juga mungkin dari Pak Ketua dan pengurus pusat, jika bisa nanti minggu depan mendampingi kita, karena kita menjadwalkan dengan tim dari Pusbankom untuk menyusun terkait materi pelaksanaan pelatihan yang kita laksanakan insya Allah dengan Pusbankom, dengan MOC-nya, karena lagi-lagi tadi disampaikan ya kita juga keterbatasan anggaran kita, namun kita juga tetap untuk dapat melakukan tugas-tugas kita. Jadi kita jadwalkan minggu depan Pak Ali, mungkin Pak Ali dan tim bisa sama-sama kita berangkat ke Pusbankom, kita berdiskusi menyusun untuk penyusunan materi pelatihan bagi pengawas itu ya. Entah itu untuk Siap. Pembelajaran AI-nya, digitalisasinya. Nah, itu nanti kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu kan, dan juga kita akan menyusun apa terkait mengenai tugas fungsi Bapak Ibu di lapangan. Coba kita bantu dengan mungkin dengan aplikasi yang nanti insya Allah akan kita coba susun juga dengan teman-teman dari Pusdatin yang alhamdulillah mereka juga sudah dapat mensupport kita. Jadi mereka akan membuatkan suatu aplikasi yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi akan lebih memudahkan Bapak Ibu dalam menjalankan tugas. Nah, terkait untuk peningkatan kompetensi juga, eh, mungkin nanti Bapak Ibu atau Pak Ketua dengan beberapa pengurus bisa sama-sama kita susun beberapa program ya, program untuk Pokjawas, khususnya untuk peningkatan kompetensi anggotanya, karena di kita sendiri di Subdit itu kan anggaran kita cukup sedikit, tidak lebih dari 300 juta, namun ada beberapa potensi yang bisa kita manfaatkan untuk pelaksanaan program-program seperti PKP atau PPKB gitu kan. Dan ini sempat saya sampaikan juga ke Pak Direktur bahwa di di kita karena ada bantuan untuk asosiasi untuk lembaga mitra, jadi saya sempat meminta ke Pak Kasubag TU dan Pak Direktur, dan alhamdulillah mereka merespon dengan baik, dan kita diminta untuk menyusun terkait mengenai programnya tersebut, dan nanti ini dikelola oleh teman-teman dari Pokjawas nah sendiri gitu kan, dan ini bisa kita sinkronkan juga dengan yang pelatihan yang akan kita laksanakan dengan Pusbankom. Jadi sekali lagi terima kasih ke Bapak Ibu semuanya atas masukannya. Dari sini kita sudah dapat mengidentifikasi dan memitigasi dari persoalan-persoalan yang
disampaikan oleh Bapak Ibu dan ada beberapa program yang bisa kita susun, kita usulkan ke pimpinan untuk pelaksanaan program di 2026 ini. Mungkin itu dari saya, Bu Vivi, Pak Ketua, dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada tambahan dari Bu Vivi atau dari Pak Miftah, dari sahabat-sahabat yang lain, saya persilakan. Neva, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Kasubdit, Bu Vivi, dan Bapak Ibu Pokjawas. Mungkin beberapa hal sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Kasubdit. Di sini juga saya mencatat beberapa permasalahan yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Memang mayoritas di sini terkait dengan pelatihan kompetensi pengawas ya Bapak Ibu. Mungkin tadi saya sepakat juga dengan Pak Kasubdit, memang ada beberapa hal yang perlu kita rangkum terkait pelatihan pengawas ini yang bekerja sama dengan Pusbangkom BPSDM Kemenak. Yang mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa bersama-sama dengan Ali Amsol dan Pokjawarsnas bisa menindaklanjuti untuk secara teknis pelatihan ke depan. Mungkin itu saja sih Pak Kasubdit, Pak Ibu Vivi. Terima kasih. Baik. Pak Ketua izin itu insya Allah kita di hari Rabu Pak Ketua kita akan ke Pusbangkom untuk lebih lanjutnya nanti akan saya kontak langsung ke Pak Ali Anson ya, ke Pak Ketua, mungkin bisa mengajak beberapa teman-teman pengawas untuk ikut, kita sama-sama berdiskusi dengan teman-teman dari Pusbangkom karena materi yang ada di sana juga yang sempat kita berdiskusi itu kalau kita lihat ya secara ini itu masih materi yang cukup lama dan belum terupdate gitu dengan perkembangan yang ada hari ini. Mungkin itu Pak Ketua, mohon bantuannya nanti jika ada waktu hari Rabu nanti bisa mendampingi kita untuk berdiskusi dengan Pusbangkom. Siap, Pak Kasubdit. Terima kasih Pak Kasubdit atas jawabannya dan arahannya. Terima kasih juga Bapak Ketua dan Bapak Ibu yang sudah menyampaikan permasalahan di lapangan. Izin Bu Vivi, boleh saya menambahkan? Tadi Pak, sebentar tadi. Izin Pak Kasubdit, boleh saya menambahkan? Siap Bu, gimana Bu? Mohon maaf ya Pak, saya off cam dulu kameranya. Baik, sedikit menambahkan aja Pak Kasubdit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasubdit, pada POTK, Bapak Budi Haryanto, Bapak Ketua Pokjawas terbaru, Bapak Ali Amson, beserta pengurus dan seluruh teman-teman pengawas PAI yang mewakili seluruh Indonesia, juga teman kami Bu Vivi dan Mas Miftah. Mohon maaf ya, kami nggak ada di kantor, saya ini ada urusan keluarga. Ini menambahkan saja tadi Pak Alhamdulillah tadi Pak Kasubdit sudah memaparkan secara jelas ya terkait dengan rencana ke depan di tahun 2026 ini terkait dengan peningkatan kompetensi pengawas, juga posisi tugas dan fungsi pengawas. Nah, mungkin ke depan Subdit PAI Padopoteka akan lebih intens ya Pak ya berkoordinasi dengan Kemendikdasmen, dengan Direktorat GTK mungkin ya di GTK terkait dengan implementasi Pak di Permenpan 21 2025 itu ya Pak ya, sehingga posisi pengawas PAI itu seperti apa gitu ya. Kalau melihat di akun Siaga sih pengawas itu ada dua ya, pengawas madrasah dan pengawas sekolah gitu ya. Di akun EMIS ya, di aplikasi EMIS. Tapi kalau di Siaga masih pengawas PAI seperti itu. Nah, ini juga betul ada penjelasan posisi pengawas PAI seperti apa gitu. Terlebih lagi mungkin dengan implementasi di Permenpan RB 21 2025 kemarin. Itu mungkin Pak Kasubdit dan juga teman-teman pengawas, insya Allah karena memang tahun 2020 kemarin kita memang fokus lebih ke acara-acara annual ya Pak ya. Jadi sehingga tidak hanya pengawas yang terasa dari kurangnya peningkatan kompetensi, tapi juga bagi guru PAI TK khususnya juga
lack of knowledge gitu ya terkait dengan update apa CP yang terbaru pun kami belum sih. Terlebih lagi juga kan dari buku yang sudah kita buat, direktorat buat, terutama dua transisi SDTK juga TKSD juga belum terlaunching, bahkan itu pun tidak terupdate dengan CP terbaru. Nah, insya Allah dengan dengan semangatnya Pak Kasubdi juga dari Pak Direktur tahun 2026 ini semua terkait dengan pengawas bisa lebih intens, lebih terfokuskan gitu. Dan juga ke profesional juga JF Guru dan pengawasnya lebih terperhatikan. Insya Allah seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan yang menambahkan dari arahan dari Pak Kasubdit. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bu Soraya. Mungkin dari kita butuh informasi hukum status pengangkatan lah gitu ya, terutama untuk kenaikan jenjang yang golongan 4 atau pelaksanaan hukum di tahun 2026 ini. Kita mungkin butuh informasi juga dari teman-teman OKH. Alhamdulillah di sini ada teman-teman dari OKH Pendis, mungkin bisa memberikan sedikit informasi. Pertama terkait mengenai posisi pengawas, karena imbas dari Permen-Pan RB 21 2024 dan juga terkait mengenai rencana pelaksanaan UKOM. Mungkin dari teman-teman OKH Pendis ada yang bisa memberikan informasi. Ada Mas Rijal. Siap Mas Rijal. Terima kasih Mas Rijal atas waktunya. Assalamualaikum Pak Kasubdit, izin. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kasubdit PAI pada PAUD dan TK, Bapak Ibu Kasubdin pada PAI pada PAUD dan TK, Bapak Ketua Pokjawasnas yang baru Bapak Ali Amson, dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon izin menyampaikan sedikit informasi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasubdit sebelumnya terkait Permen-Pan 21 2024. Sampai saat ini, terakhir itu saya sudah berdiskusi dengan PJ regulasinya langsung di Kemendikdasmen, itu Bapak Alek, terkait tindak lanjut dari Permen-Pan 21 2024 ini. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman guru yang ingin menjadi pengawas, kemudian juga kekurangan pengawas di lapangan. Apakah Permen-Pan 21 ini akan dilanjutkan atau tidak? Apakah nanti pengawas akan menjadi pendamping satuan pendidikan atau tidak? Gitu. Terakhir itu posisi juknis yang diperlukan dari Permen-Pan 21 ini masih dalam tahap pembahasan. Dan terakhir kali itu pembahasan terlalu di pending Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini juknis untuk Permen-Pan 21 2024 ini masih belum terbit, sehingga belum bisa dilaksanakan untuk implementasi dari Permen-Pan 21 ini. Kemudian bagaimana untuk perpindahan jabatan dari guru ke pengawasnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Saya tanyakan juga untuk buka PJL-nya, sampai saat ini juga masih di pending. Jadi untuk status Permen-Pan 21 ini masih belum jelas apakah dilanjutkan ataukah nanti akan ada revisi selanjutnya, seperti itu. Kemudian terkait untuk kenaikan jenjang jabatan UKKJ di 2026, sampai saat ini OKH belum melakukan koordinasi kembali dengan Kemendikdasmen, karena hal ini kan butuh pembahasan lebih lanjut, baik dengan Direktur GTK ataupun dengan Direktur PAI. Karena untuk UKKJ itu banyak hal-hal yang mesti dibahas, gitu. Demikian Pak Kasubdit informasi sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kenaikan jenjang Mas Rijal itu kan yang golongan 4. Kita kan tahun 2024 itu sudah ada hukum ya. Dan dari data kita juga kan sudah ada yang lulus gitu kan, lulus hukum.
Dan sampai hari ini mereka juga belum bisa diproses juga ini, formasinya belum ada gitu. Iya, biar aku nggak Oh, baik. dipanggil-panggil asus. Iya. Kalau untuk sebelumnya itu kan kita kan yang pindah jabatan yang hasil Nyari-nyari afirmasi gimana dulu ya untuk Pak membayar Supiti dendam. terkait formasi yang diterbit itu kan di bulan Agustus lalu kan ada sekitar 8.000 ya untuk pengawas sekolah ya formasinya. Kemudian hasil afirmasi itu kan baru selesai itu sekitar 1.000, bahkan kurang, masih kurang Pak Supiti. Jadi untuk Bapak Ibu pengawas, tolong disampaikan juga di daerahnya. Apabila misalkan ada teman-teman guru yang sebelumnya sudah punya sertifikat diklat dan sudah diafirmasi, punya sertifikat pengawas dari hasil afirmasi itu, bisa diusulkan untuk menjadi pengawas yang sudah punya sertifikat afirmasi Pak Kasubdit. Jadi formasinya itu masih ada. Tapi untuk yang perpindahan jabatan itu masih belum bisa yang selain afirmasi. Kemudian untuk kenaikan jenjang, itu dia terkait hukum tadi Pak Kasubdit. Siap, terima kasih Mas Iya. Rizal atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Penjelasan dari Mas Rizal dari OKH. Selanjutnya Izin saya kembalikan Pak ke Kasubdit, Bu Pak Kasubdit, Vivi. izin Pak Kasubdit. Mumpung Pak Rizal masih ada, mohon Ya, diulangi Pak Rizal tadi. Jadi kan ini ada beberapa guru itu Ya. yang sudah lulus UKOM untuk pengawas UKPJL itu ya. Kemudian kan waktu itu diajukan ke afirmasi tahap 2, tapi sampai saat ini kan tidak ada tindak lanjutnya. Nah, pertanyaan saya, apa yang sudah sampaikan Pak Rizal tadi, apakah guru tersebut ini boleh mengajukan untuk ke pengawasnya, Pak Rizal, yang saya sempat simak tadi sebentar. Baik Pak Winarno, izin. Tadi kan sudah disebutkan ya, yang pertama itu sudah ikut UKPJL. Bila memang UKPJL yang waktu itu masih dibuka kan berarti kan sudah lulus dan punya sertifikat. Yang Ya, kedua, dia hasil afirmasi dari sertifikat latihan diklat pengawas itu ya. Diafirmasi menjadi sertifikat uji kong dari Kemendikdasmen. Nah, jika itu masih punya saat ini dan masih berlaku, itu kalau nggak salah kan itu 2024 pertengahan ya, berarti kan masih ya. bisa ada waktu sampai Kan cuma 2026 2 tahun pertengahan. itu masa berlaku Iya, artinya sertifikatnya ya. tolong didata kembali. Bila itu masih ada, bisa diajukan Pak untuk perpindahan jabatan ke pengawasnya, karena formasi pengawasnya masih banyak Pak. Oke, siap. Caranya lagi, Pak. Di Ya, Padang ada 1 orang. Caranya gimana cara pengusulannya? perpindahan, ya, kalau Usul ke kanwil untuk berarti ya. ya untuk saat ini kan kalau untuk pengawas madrasah melalui aplikasi Magita, tapi untuk pengawas PAI itu masih by dokumen. Jadi Bapak Ibu silakan ajukan ke UPK Kemenak, nanti akan bertahap Pak. Jadi usulan ke Kemenak dan nanti Kemenak ke Kanwil, dari Kanwil akan dikirim ke Direktorat PAI, nanti akan diproses seperti itu. Dan untuk persyaratannya jangan lupa disampaikan juga, dilampirkan juga untuk sertifikat lulus hukumnya itu Pak. Ya, siap, siap. Oke Pak, ya. Oke, terima kasih. Ya. Itu Pak Terima Iskandar. kasih Baik, Pak Bapak Ibu. Rizal, Pak Winarno. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Vivi. Baik, baik Pak Kasubdit, terima kasih. Terima kasih juga Pak Rizal atas jawaban-jawaban yang mungkin ditanyakan. Penting yang untuk infonya. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini Bu ya, Zoom ini. Semoga permasalahan di lapangan semoga disampaikan yang disampaikan tadi ada jalan keluarnya dan semoga segera bisa disampaikan untuk pimpinan lagi. Mohon Dan izin nanti Pak Bu Vivi, ada yang satu ketinggalan, penting Ya, juga. Pak Ya, Iskandar terkait tadi pasien. yang menyambung dari pertanyaan Pak Winarno tadi terkait perpindahan jabatan guru ke pengawas, jangan lupa ada batas usianya Pak. Oh ya, siap. Ya, untuk Siap. pertama pemuda itu kan 55 ya. 53, muda kemudian 55 ya. Ya, oke, siap. Jadi pastikan 53, usia sesuai. 55. Oke, makasih Pak. Baik, Yoi. baik Mas Rizal. Iya.
Maaf Eh, sekali lagi batas usia berapa Pak? 53 apa 55, Bu. 55? Pertama 55. untuk muda itu 53. Kalau untuk yang madya 55. Oke, ya. 55 di hari H saat dia di SK-kan. Ya, Oh, siap. Ya, asik. terima kasih. ada lagi Bapak Ibu? Mumpung ada Mas Rizal. Kira cukup, saya kira. Tuh ada Pak Iskandar tuh, Bu Vivi. Oh iya. Kasihan dari Pak Iskandar lagi salat. Pak Lagi Iskandar sholat Pak Ramadan. Iskandar. Oh, Lagi sholat, lagi sholat. Sholat Timur, asar. Timur sudah asar, Timur. oh, Ini bahasa. satu dari Lombok. Oke. Ya udah Ya, kita golongan 4D. Kebetulan Pak ada Pak Farizal bagaimana? Golongan yang 4C, 4D. Iya tuh, saya juga. Nanti Pak Farizal. itu mau Pak Rizal. diprioritaskan. Anu Tuan Guru, tenang aja. Banyak yang kirim. Tutup 2026, tunggu formasi Saya dari udah Pak nggak DRD. bisa, saya ke 4D ya Pak. Setahun lagi pensiun, 11 bulan Ya, lagi. nggak apa-apa, tetap semangat Bunda. Aduh. Masih Tapi bisa tempat Bunda D, Tri ke Apa, 4D. generasi 4C penerus ke 4D. tuh Bu Fitri mah tuh, Bu Fitri mah tempat D dimudahkan aja. Ya itu Golongan dia Bu 4 belum Fitri ada mah izin. formasinya ya Pak Nah itu Rizal ya? dia yang disebut Pak Kasubdit tadi formasinya itu. Jadi Iya, belum tergantung ada. ke Kemenpannya dulu itu. Jadi apa namanya lobby-lobby dari Kemenpannya bagaimana? Itu Pak Iya, Kasubdit yang harusnya paham. 4D-nya Kemenak tuh. Iya, karena kan di kita juga sudah ada datanya yang lulus UKOM itu Pak. Jadi Iya. di kita itu kan sudah ada yang untuk utama gitu kan, yang utama itu ada yang lulus UKOM itu ada 4 orang tahun kemarin itu dan sampai hari ini juga kan belum bisa terproses karena belum ada formasinya gitu Bapak Ibu. Dan lagi-lagi ya ini karena kan kita juga mengusulkannya tidak tidak per direktorat ya Mas Rizal ya tidak hanya Iya, PI aja tapi kan menyangkut dari madrasah dari agama yang lain juga Kak. betul. Ini Kemenak juga. pengusulannya Rizal jadi boleh satu share gitu. nomor handphonenya Pak Rizal. Oh, nanti saya di war ini. Langsung di wall loh Mas Rizal, langsung di wall, langsung langsung di di WA japri semua. kan. Nanti langsung ke operator kita aja Pak. Kita kan ada Oke, operator siap, Iya, iya. siap. Ada Pak Rizal, ada sama saya Suara nomor Satu lagi teleponnya. Mas Farijal, Terima satu ini. lagi Mas Iya, Farijal, saya mau nanya silakan, ya. silakan. Ini pada Mas nafsu Farijal ini gara-gara Pak Rizal nih. muncul ini. Iya, Pak Rizal, ini kan terkait tadi yang sampaikan PMA nomor 12 ya, dengan TUS, ya, TUS itu dengan pengawas madrasah dan PAI. Kita juga kan nyuk di UTK ya di sudut ini. Apakah ada updating PMA terbaru kah atau masih itu masih masih berlaku? PMA berapa? PMA 2 Dua yang 2000 tahun ini 2012. 2012. Kan udah diganti 2013 itu. Iya. Oh, Itu sampai saat ini belum implementasinya ada. ya? Ya, belum ada update-nya Oh, iya. lagi sih, Bu. Belum ada Oh update-nya gitu ya. lagi. Heeh. Oke. Itu masih berlaku berarti baik untuk madrasah maupun untuk PAI ya. Hanya saja gini Bu Aya. Mm. Kan saat afirmasi di awal di akhir tahun kemarin itu kan sudah ada kesepakatan ya dengan Pak Gandhi ya, Pak Iya. Gandhi di Biro SDM Mm. terkait peng-SK-an mungkin waktu itu di zamannya Bu Lelis ya. Mm. Jadi terkait pengawas itu sekarang di SK-nya itu bunyi sesuai dengan nomenklatur di Permenpan. Jadi hanya pengawas sekolah jenjang ahli madya, pengawas sekolah jenjang ahli muda. Tapi diperjelasnya itu pada SPMT, SPMJ dan SP Kanwil di situ. Aduh, Jadi apa tuh SPM? pelantikan ada SPMJ surat pernyataan melaksanakan jabatan, menduduki jabatan dan SPMT melaksanakan tugas. Itu Oh. disebutkan baru PAI-nya madrasah jenjang Oh. menengah MI atau MTS gitu. Tapi di SK-nya itu saat ini bila yang baru-baru itu hanya jenjang ahli madya saja atau ahli muda Oke. gitu. Sesuai dengan nomenklatur. Oke, nomor baru ya. Baru nanti yang 3 surat itu baru menjelaskan bahwa dia itu di pengawas apa gitu Betul. ya. Apakah dia itu menengah atau dasar? Kan itu membedakan ini ya tunjangan Iya, ya. betul, beda tunjangan. Gitu. Terbaru itu ya Pak.
Pak. Oke. Ya, itu Nah, Bu sudah Bapak Kaya. Ibu. Yang Ibu. terbaru Masih nomor Mas. 31, yang nomor 2 tahun Ya. 2012 kan nggak dipakai lagi. Oke. Oh, itu yang terbaru update itu ya, G1. Ya. Oke. Terima kasih Pak Win. Ya, sama-sama Bu Aya. Gimana Bapak Ibu? Ada Tuh, Pak Is sudah sampai tuh Pak Is tuh. ya, Pak Is, masukkan Pak Is. Mana Pak? Sudah selesai kita. Pak Is, sudah selesai sholat. Iskandar sudah selesai. Imamnya. Ya. Pak Iskandar. Makasih semuanya, Pak Iskandar Bapak sudah Ibu. muncul. Hei, Nggak Maluku. jadi katanya. Bapak Ibu, Maluku, Maluku kasih kesempatan Maluku Ya Pak. mohon maaf dari Bapak Ibu. timur. Pak Iskandar. Dia nggak dengar. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah Oh, sudah hadir selesai. di Zoom Nggak ada meeting ini. kesempatan. Nah, itu Pak Semoga Iskandar. nanti Pak ke Iskandar depannya, masuk Bu Vivi. Kesempatan terakhir. semoga sebentar. Lanjut Bu Vivi. Semoga nanti ada jalan keluarnya. Semoga Ya. nanti apa yang Nggak ada pertemuan permasalahan lagi yang tadi berikutnya. segera kita Tegancol itu kali. Ya sabar Pak Iskandar. ada. Ya Pak Iskandar. Di lain waktu bisa bicara. Baik ya Bapak Ibu ya, kita tutup acara Zoom meeting ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Masih Bapak Bu Ibu. Vivi buka kita ke Subit. Sini. Yang tersampaikan ya Bapak Ibu. Terima kasih semua.